Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya Riko Saputra dengan NPM 2259201054. Di video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan Rapid Miner untuk mengelola data sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Data Mining yang dibimbing oleh Bapak Muhammad Abu Jihad Falaza RSCOM MTI. Dataset yang saya gunakan adalah dataset bank marketing. Dataset ini berisi data kampanye pemasaran bank di Portugal yang dilakukan lewat telepon. Ada dua file yang akan saya gunakan, yaitu bank full CSV dengan 41.188 data dan 20 fitur, serta bank.csv yang merupakan 10% sampel data utama. Di sini kita akan mencoba beberapa algoritma klasifikasi seperti decision tree, random forest, KNN, dan naive Bayes untuk memprediksi apakah seorang klien akan berlangganan produk deposito atau tidak. Selain itu, saya juga akan menggunakan algoritma KN-Maps untuk melakukan cluster data ke dalam 3 kelompok. Untuk langkah awal, di sini saya sudah membuka Rapid Miner-nya. Di sini kita pilih yang Black Process. Sebelumnya saya akan memasukkan dataset-nya dulu. Di sini kita import data. Di import data ini kita pilih yang My Computer. Kita pilih datasetnya satu-satu. Nah, di sini saya masukkan datasetnya terlebih dahulu yang bank full dulu. Lalu kita next. Nah, di sini kita next lagi. Pada bagian ini, jangan di next terlebih dahulu karena di sini untuk Y ini kita ubah menjadi role-nya ini menjadi label. Untuk Y kita jadikan label, lalu kita oke, baru kita next. Lalu kita taruh di penyimpanan di proses ini. Lalu kita finish. Kita tunggu sebentar. Di sini muncul datanya sudah keluar dengan example-nya itu ada di 41.188 example. Lalu ada satu spesial yaitu Y tadi yang kita labelkan tadi. Lalu dengan 20 atribut. Setelah kita masukkan datanya tadi, kita masukkan untuk data bank.csv yang untuk yang 10% tadi. Kita import data lagi. Kita My Computer, lalu UAS, kita masukkan bank yang kedua. Lalu kita next. Sama seperti tadi, Y kita labelkan terlebih dahulu. Kita pilih role, lalu kita pilih label. Lalu kita oke. Kita next. Kita sama simpan di proses. Lalu kita finish. Di sini untuk Y juga sudah menjadi label yang dimana untuk example-nya ada 4119 example, 1 spesial dan 20 atribut reguler. Nah, kita masuk ke desain lagi. Selanjutnya di sini kita memasukkan dataset bank terlebih dahulu. Lalu kita masukkan dataset yang kedua yaitu bank pool-nya. Setelah kita masukkan kedua dataset ini, kita cari modelnya. Di sini saya menggunakan model decision tree terlebih dahulu. Kita masukkan model decision tree, lalu kita memerlukan apply model juga. Apply model. Setelah apply model, kita memerlukan performance-nya juga. Kita ketik saja Nah, di sini kita gunakan yang classification. Nah,
Setelah kita memasukkan beberapa item ini, kita sambungkan dari di sini saya ganti dulu untuk apply model ini supaya memudahkan di saat kita menggunakan perbandingan nanti. Di sini saya kasih apply model tree. Lalu ini juga performance tree. Nah, di sini kita sambungkan dari dataset yang bank ini, kita sambungkan ke modelnya, ke decision tree. Lalu dari decision tree kita sambungkan ke apply model. Untuk dataset yang kedua yaitu bank pool ini, kita sambungkan langsung ke apply modelnya. Nah, di apply model ini dari lab ini kita sambungkan ke lab ke performance-nya ini. Lalu kita akan melihat hasilnya, tetapi kita sambungkan ini terlebih dahulu. Kita klik 2 kali saja. Kita klik 2 kali. Di sini akan kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Di sini keluar hasilnya. Di sini kan hasilnya berantakan ya. Kita akan coba bikin supaya lebih kecil dan bisa kita lihat dengan jelas gitu. Kita masuk ke desain lagi. Lalu di bagian model ini, kita yang maksimal depth ini 10, kita jadikan 5 saja. Lalu kita coba jalankan lagi. Nah, di sini untuk hasilnya kan udah lebih terstruktur. Lalu di sini ada example-nya juga, lalu ada untuk performance-nya juga. Nah, di sini kita jelaskan dulu untuk example-nya. Untuk example ini, di sini ada Y yang kita labelkan tadi, lalu ada prediksinya. Di sini ada Y-nya ini sudah no, diprediksi juga no. Nah, di sini kita coba cari apakah ada Y yang memprediksi no atau Y yang memprediksi yes. Apakah dia diprediksinya dia salah atau gimana? Kita cari dulu. Kita coba cari. Di sini di line di row 76 dan 84, di sini nilai Y-nya ini yes, tetapi diprediksi no. Sama di 84 nilai Y-nya yes, diprediksi no. Nah, ini berarti nilai aktual Y adalah nilai sebenarnya atau label yang sudah diketahui untuk dapat tersebut. Nah, dalam konteks ini, yes mungkin berarti bahwa individu tersebut melakukan satuan tindakan tertentu, misalnya membeli produk, melakukan pengalian atau kembali, dan lain-lain. Sedangkan prediksi model atau prediksi Y adalah prediksi yang dibuat oleh model pohon keputusan berdasarkan aturan yang telah dipelajari dari data pelatihan. Nah, ketidaksesuaian ini antara nilai aktual dan prediksi model adalah hal yang umum terjadi selama pembelajaran mesin. Ini menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk perbaikan dengan melakukan analisis yang lebih mendalam dan mencoba berbagai pendekatan. Kita dapat meningkatkan kinerja model dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk decision tree, di mana di decision tree ini adalah sebuah pohon keputusan yang digunakan untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan memilih deposito yes atau no. Nah, pohon ini bekerja dengan memeriksa variabel tertentu secara bertahap. Nah, untuk penjelasannya sendiri, PIDES ini adalah kapan terakhir kali dihubungi atau jumlah sejak nasabah terakhir dihubungi. Nah, jika PIDES-nya ini kurang dari 0,500, maka langsung diprediksi yes, nasabah akan berlangganan. Nah, jika PIDES-nya ini
lebih dari 0,500, maka lanjut ke langkah berikutnya untuk memeriksa variabel lain. Nah, untuk memeriksa variabel lainnya itu, jika PIDES ini lebih dari 0,500, periksa kembali PIDES-nya. Untuk memeriksanya sendiri, di sini kan ada PIDES lebih dari 10,500, yaitu analisis dilanjutkan ke variabel Euribor 3M, yaitu suku bunga bank. Nah, jika Euribor 3M ini lebih dari 0,641, maka periksa variabel usianya itu. Nah, jika usianya ini lebih dari 80,500, diprediksi ya atau diprediksi yes, nasabah berlangganan. Sedangkan jika usianya itu kurang dari 80,500, diprediksi tidak. Nah, nasabah tidak berlangganan. Nah, jika Euribor lebih dari 0,641, maka Euribor 0,637 diprediksi ya, sedangkan Euribor lebih dari kurang dari 0,637 diprediksi tidak. Nah, jika PIDES ini kurang dari 10,500, lanjut ke variabel durasi, yang dimana durasi ini adalah lama waktu telepon. Nah, jika durasi ini lebih dari 62, prediksi kembali ke PIDES. Nah, jika PIDES ini lebih dari 1000,500, maka diprediksi yes. Nah, sedangkan jika PIDES-nya ini kurang dari 1000,500, maksudnya 1,500, maka diprediksi tidak. Nah, jika durasinya itu lebih dari, atau maksud saya jika durasinya ini kurang dari 62, langsung diprediksi tidak. Nah, untuk kesimpulan dari pohon keputusan ini digunakan untuk mempermudah proses prediksi berdasarkan data yang ada. Setiap percabangan adalah kondisi yang harus diperbarui, dan di ujung percabangan adalah hasil prediksi. Nah, untuk angka dalam kurung seperti 3, 4 menunjukkan jumlah data yang mendukung hasil tersebut. Misalnya, jika nilai Euribornya ini lebih dari 0,641 dan usia 80,500, terdapat 3 nasabah yang tidak berlangganan dan 4 nasabah yang berlangganan. Semakin tinggi nilai seperti PIDES atau durasi, kemungkinan nasabah untuk memilih deposito juga cenderung lebih besar. Nah, itu untuk penjelasan pohon keputusannya. Selanjutnya kita masuk ke performan vektornya. Di sini untuk akurasinya ada di 89,74%. Berarti model berhasil memprediksi sekitar 89,74% data yang benar. Nah, untuk prediksi no dan untuk true no dan prediksi no yang benar ada di 36.068 data, di mana yang nilai aslinya no diprediksi oleh model no juga. Nah, sedangkan di sini ada true yes yang diprediksi oleh model no. Berarti untuk data sebenarnya adalah yes, tetapi diprediksi model menjadi no. Ada di 3.744 data.
Nah, sedangkan di sini untuk prediksi yes ke true no, yang dimana model memprediksi yes, sedangkan data sebenarnya adalah no, ada di 480 data. Sedangkan untuk prediksi yes dan true yes, yang berarti untuk data prediksinya memprediksi yes, dan data aslinya itu yes juga, ada di 896 data. Nah, untuk kelas realnya sendiri, untuk true no ada 98,69%, 69%, dan untuk yes ada 19,31%. Untuk kelas precisionnya sendiri, untuk prediksi no ada di 90,60%, dan prediksi yes ada di 65,12%. Nah, untuk tingkat akurasinya sendiri berarti model decision tree ini berhasil menangkap akurasi untuk prediksinya ada di 89,74%. Nah, selanjutnya di sini saya akan menggunakan model yang kedua, yaitu model random forest. Di sini kita balik lagi ke desain. Saya perkecil dulu layarnya. Nah, di desain ini saya cukup mengcopy saja yang telah saya buat tadi dari decision tree. Kita copy semua, lalu saya klik kanan, lalu saya disable. Kenapa tidak saya hapus? Karena kita akan membandingkan mana akurasi yang akan lebih besar dibandingkan 4 model yang akan kita coba. Kita paste di sini yang kita copy. Untuk mengubah modelnya atau mengubah menjadi model random forest, kita cukup ganti saja untuk modelnya di sini. Nah, kita perlu hapus saja ini, lalu kita pilih yang random forest, kita sambungkan lagi, lalu ke sini. Nah, kita klik 2 kali. Supaya saya tidak bingung ketika membandingkannya nanti, di sini saya ubah dulu namanya menjadi forest. Nah, sama untuk apply modelnya saya ubah menjadi apply forest. Apply model forest. Nah, di sini kita coba jalankan. Kita tunggu sebentar, memerlukan waktu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Untuk isi data dari bank tadi, lalu ini untuk yang full banknya. Nah, ini untuk example setnya ini atau apply model for setnya ini. Di sini ada lagi sama seperti di decision tree tadi. Di sini kita akan fokus kepada performance vektornya ini. Lalu di sini juga ada untuk random forest modelnya itu atau random forest. Di sini karena dia random forest sudah dibagi menjadi beberapa seperti tree. Tetapi di dalam tree ini ada isinya seperti yang di pohon di decision tree tadi. Nah, di sini Ebron tadi terakhir dihubungi ada 15 item. Tapi di sini kita akan fokus ke vektor performance vektornya saja. Nah, untuk random forest di sini untuk tingkat akurasinya sendiri ada 90,69%. Berarti cukup besar untuk hasil dari decision tree tadi.
Karena decision tree tadi ada di 980 sekian, sedangkan di random forest ada di 90,69%. Nah, untuk prediksi no dan true no, yang dimana untuk prediksi dia memprediksi no dan untuk data asli dia no juga, ada di 36.063 data. Sedangkan dia memprediksi no dan data aslinya adalah yes, dia ada di 3.350 data. Sedangkan untuk prediksi yes, yang dimana dia memprediksi yes tetapi nilai sebenarnya adalah no, ada di 485 data. Sedangkan yang dinilai prediksinya yes dan nilai aslinya yes adalah ada di 1290 data. Untuk kelas realnya sendiri ada di 98,67%. Sedangkan untuk dan yes-nya itu ada di 27,80%. Nah, untuk kelas precision-nya sendiri ada di 91,50% dan 72,68%. Itu untuk random forest. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan naive Bayes sebagai model yang akan saya bandingkan selanjutnya, yaitu model ketiga kita. Sama seperti tadi, kita blok lagi semua, lalu kita copy. Nah, kita disable lagi, lalu kita paste di bawahnya. Kita sesuaikan dulu. Nah, selanjutnya kita ubah lagi untuk random forest ini menjadi naive Bayes. Untuk model keempat kita akan mencoba KNN, tetapi di sini saya gunakan naive Bayes terlebih dahulu. Kita sambungkan lagi. Nah, kita sambungkan. Setelah kita sambungkan semua, kita coba jalankan lagi. Nah, di sini ada sampel distribution naive Bayes, lalu performance vector, sama lalu ini data banknya tadi, lalu example-nya ini untuk prediksinya, ini untuk nilai sebenarnya. Untuk penjelasan sampel distribution naive Bayes-nya, terlihat bahwa hasil evaluasi lebih fokus pada distribusi data daripada bentuk metrik kinerja seperti aktual, precision, real, dan F1 score yang kita bahas sebelumnya. Untuk sampel distribution, ini menunjukkan bahwa model naive Bayes yang digunakan adalah model distribusi sederhana. Model ini mencoba untuk memodelkan distribusi probabilitas dari setiap fitur untuk setiap kelas. Dalam kasus ini, kelas yang kita gunakan adalah yes dan no. Untuk kelas no ada 0,891 dari 20 distribusi. Ini berarti ada 20 fitur yang digunakan dalam model untuk memprediksi kelas no. Setiap fitur memiliki distribusi probabilitas sendiri untuk kelas no. Sedangkan untuk kelas yes ada di 0,109 dari 20 distribution. Sama seperti kelas no, tempat ini untuk kelas yes ada 20 fitur yang digunakan untuk memprediksi kelas yes. Dan setiap kelas memiliki atribut atau probabilitas sendiri untuk kelas yes. Nah, dari keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa model naive Bayes telah mempelajari distribusi probabilitas dari setiap fitur untuk kedua kelas yes dan no. Ketika diperiksa data baru, model akan menghitung probabilitas data tersebut termasuk dalam masing-masing kelas berdasarkan distribusi yang telah dipelajari. Kelas dengan probabilitas tertinggi akan menjadi prediksi model.
Nah, kita masuk ke performance vektornya ini untuk model naive Bayes. Nah, untuk akurasinya sendiri ada di 87,08%. Untuk prediksi 0 dan untuk data sebenarnya 0 ada di 33.059 data. Sedangkan untuk prediksi 0 dan datanya yes ada di 1831 data. Sedangkan untuk prediksi yes tetapi data sebenarnya itu no ada di 3.489 data. Dan prediksi yes dan data sebenarnya yes ada di 2.809 data. Untuk kelas real yaitu ada di 90,45% untuk no dan untuk yes ada di 60,54%. Sedangkan untuk kelas persistence-nya sendiri, untuk kelas no ada di 94,75% dan untuk yes ada di 44,60%. Berarti untuk model naive Bayes ini untuk tingkat akurasinya sendiri cukup kecil karena dibandingkan dengan random forest dan model yang telah kita coba tadi, karena di sini untuk tingkat akurasinya sendiri ada di 87,08%. Nah, untuk model yang terakhir kita akan menggunakan model KNN. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan model KNN. Sama seperti tadi, di sini kita copy lagi, lalu kita paste. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan model KNN. Di sini kita copy terlebih dahulu, lalu kita enable lagi, lalu kita paste. Nah, sudah kita taruh rapikan. Nah, di sini kita ganti lagi modelnya, kita delete, lalu kita cari KNN. Ini. Nah, kita hubungkan lagi. Selanjutnya kita coba jalankan. Untuk model KNN ini memerlukan waktu beberapa saat. Kita tunggu sebentar. Prosesnya masih berjalan, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Yang pertama di sini ada KNN classification yang dimana menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah KNRH atau KNN dengan bobot dan menggunakan 5 tenaga terdekat. Untuk penjelasannya, KNN ini adalah algoritma pembelajaran mesin yang mengklasifikasikan data baru berdasarkan ketenagaan terdekat. Dalam kasus ini, K sama dengan 5, artinya model akan melihat 5 data peneliti terdekat untuk menentukan kelas dari data baru. Untuk W-nya sendiri artinya suara dari
Tetangga terdekat lebih dipertimbangkan dibandingkan tetangga yang lebih jauh. Tetangga yang lebih dekat akan memiliki bobot yang lebih besar dalam ketentuan kelas dari data baru. Untuk 5 Nerds Ligbron, model ini akan mencari 5 data pelatih yang paling mirip dengan data baru untuk menentukan kelasnya. Nah, di sini untuk lalu ada apply model sama seperti tadi. Ini Y ini bobot lalu prediksinya Y. Nah, di sini ada performance vektornya yang dimana untuk akurasinya ada di 90,58%, yang artinya model berhasil mengidentifikasi dengan benar sekitar 90,58% dari semua data. Artinya dari semua data yang diprediksi sekitar 90,58% prediksi sesuai dengan kenyataan. Untuk confusion metric, true negatif sama dengan 36.138 data. Model berhasil memprediksi 36.138 data yang sebenarnya negatif, yaitu 0. Lalu ada true positif, di mana ada 2.170 data, yang dimana model berhasil memprediksi 2.170 data yang sebenarnya berpositif, yaitu yes. Sedangkan false positif ada 1.410. Model salah memprediksi 1.410 data sebagai positif, padahal sebenarnya negatif atau no. Sedangkan false negatif ada 2.470. Model salah memprediksi 2.470 data sebagai negatif, padahal sebenarnya positif. Untuk precision real dan F1 score, precision dari semua data yang diprediksi sebagai positif, berapa banyak yang benar positif. Dalam hal ini, precision adalah 60,61%, artinya dari semua data yang diprediksi positif sekitar 60,61%. Memang besar dan memang benar-benar positif. Sedangkan untuk realnya sendiri, dari semua data yang sebenarnya positif, beberapa banyak yang berasal dari prediksi sebesar positif. Dalam hal ini, real adalah 46,77%. Artinya, dari semua data yang sebenarnya hanya sekitar 46,77% yang berhasil diprediksi dengan benar. Sedangkan untuk F1 score dan adalah rata-rata harmonik dan precision dari real. Ini memberikan gambaran yang lebih seimbang tentang kinerja model. Untuk kesimpulan di KNN sendiri, berdasarkan hasil evaluasi yang kita jalankan, dapat disimpulkan bahwa model KNN yang dibandingkan memiliki kinerja yang cukup baik dengan prediksi kelas Y0. Model ini cukup baik dalam mengidentifikasi data negatif atau true negatif, rata cukup tinggi. Namun, model ini kurang baik dalam mengidentifikasi data positif atau true positif. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan soal nomor 2, yang mana di soal nomor 2, saya akan menggunakan algoritma K-means untuk melakukan clustering data ke dalam 3 kelompok. Untuk caranya, kita kembali ke desain. Untuk desain ini, sebelum saya melanjutkan nomor 2, kita akan melihat apakah akurasi mana yang paling besar dari keempat model ini. Di sini saya rename dulu untuk data yang ini, saya rename dulu supaya tidak bingung.
Nah, yang tadinya kita enable tadi, kita nyalakan lagi untuk supaya kita bisa mengecek akurasi dari masing-masing model. Nah, kita sambungkan lagi. Kita klik 2 kali lagi. Nah, di sini kita coba jalankan. Kita kecilkan layarnya supaya kelihatan semua. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu sebentar karena di proses model KNN memerlukan waktu yang lumayan lama. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai, di mana kita akan membandingkan model mana tingkat akurasinya yang paling besar. Apakah dia decision tree, random forest, naive Bayes, atau KNN. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Kita tunggu sebentar. Untuk prosesnya sudah selesai. Di sini kita lihat dulu untuk performa naik bias ada di 8, akurasinya ada di 87,08%. Lalu di random forest ada di 90,69%. Lalu di decision tree akurasinya ada di 89,74%. Lalu di KNN ada di 90,58%. Dari keempat model ini, model yang paling besar untuk tingkat akurasinya ada di random forest, di mana random forest ada di 90,69%. Sedangkan untuk model terkecil ada di naive Bayes, karena di naive Bayes akurasinya 87,08%. Nah, di naive Bayes ada di 87,08%. Sedangkan untuk model yang ada di urutan kedua ada di KNN, karena KNN ada di 90,58%, dan di urutan ketiga ada di decision tree, karena decision tree tingkat akurasinya ada di 89,74%. Nah, jadi kesimpulan di soal nomor 1, perbandingan antara keempat model KNN, decision tree, random forest, dan naive Bayes, model random forest adalah model yang paling besar karena di random forest tingkat akurasinya adalah 90,69%. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 kita akan menggunakan algoritma clustering K-means dengan K sama dengan 3. Untuk caranya, yang pertama, kita cari dulu atau kita masukkan dulu datasetnya. Karena di sini saya menggunakan dataset yang sama, yaitu dataset bank. Di sini saya pilih yang proses. Lalu bank pool. Nah, setelah kita masukkan dataset, kita split dulu datanya. Kita cari saja di sini split data. Split data. Setelah split data, kita cari yang namanya clustering.
Ini dia yang clustering kmaps. Setelah selesai, kita hubungkan dulu sebelum kita jalankan. Nah, di sini kita hubungkan. Nah, di sini ada problemnya. Nah, untuk di sini, di splitnya ini, kita add entry 2 kali. Yang di atasnya kita berikan 0.8. Lalu yang di bawahnya 0.2. Lalu kita oke. Lalu di sini kita perbaiki have to problem. Lalu kita coba jalankan untuk melihat hasilnya. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini clusternya masih 5. Kita ubah dulu ke 3 karena di soal K-nya harus 3. Kita ubah, lalu kita jalankan lagi. Nah, di sini hasilnya sudah muncul. Berdasarkan informasi yang diberikan atau yang dihasilkan, model clustering telah membagi data menjadi 3 kelompok atau cluster. Ini artinya model telah mengidentifikasi 3 kelompok data yang memiliki karakteristik yang serupa. Untuk data hasil clusteringnya, yang pertama cluster 0, yang dimana memiliki 28.009 data. Ini adalah kelompok data yang terbesar. Sedangkan untuk cluster 1 memiliki 3.764 data dan cluster 2 memiliki 1.177 data. Total data terdapat 32.950 data yang telah di cluster. Untuk implementasi hasil sendiri, pengelompokan data, model telah berhasil mengelompokkan data menjadi 3 kelompok yang berbeda. Setiap kelompok ini kemungkinan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari kelompok lainnya. Ukuran cluster untuk setiap cluster bervariasi. Cluster 0 adalah kelompok terbesar, sedangkan cluster 2 adalah kelompok terkecil. Untuk karakteristik cluster sendiri, untuk mengetahui karakteristik spesifik dari setiap cluster, kita perlu melihat fitur-fitur data yang digunakan dalam proses clustering. Data yang digunakan dalam proses clustering, misalnya jika kita melakukan clustering pada data pelanggan, kita mungkin menemukan bahwa clustering 0 terdiri dari pelanggan yang sering melakukan pembelian. Cluster 1 terdiri dari pelanggan yang jarang melakukan pembelian, dan cluster 2 terdiri dari pelanggan yang baru saja bergabung. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari perbandingan model serta clustering data. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.